to my YouTube channel. Ya Allah, bahagia banget. Enggak sih, sebenarnya bukan yang gimana-gimana. Kali ini kita mau bahas tentang klepon. Kenapa sih si klepon lagi viral? Tapi aku nggak mau bahas yang itu kok, mau bahas yang lain. So, simak aja ya videonya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Thank you, karena subscribe itu gratis. Bawa beberapa makanan di sini di depan aku. Ada 3 makanan. Di sini namanya katanya horok-horok. Yang tengah yang lagi viral kali ini si klepon. Dan yang di paling ujung namanya cendil. Nah, kalian nanya nggak nih kira-kira klepon mau diapain? Udah halal kah? Emang sih dia dihalalin dulu baru iya. Oke. Ada yang nyaut tuh. Oke. Sebenarnya kali ini aku nggak mau bahas klepon itu begini atau begitu. Tapi karena channel ini kan banyak tentang pelajaran sejarahnya, makanya aku bakalan bahas si klepon versi catatan sejarah. Kira-kira apa sih dari catatan sejarahnya si klepon ini? Aku ngintip ya. Belum hafal guys. Ini dari Tirto ID dijelaskan bahwa klepon ini merupakan jajanan pasar atau jajanan tradisional yang hingga hari ini tetap eksis. Dan si klepon juga tercatat sebagai warisan budaya yang menjadi simbol atau identitas kolektif suatu masyarakat. Dan dituliskan oleh Besire dalam buku Local Development Heritage, Traditional Food and Cuisine as Tourist Attractive in Rural Area pada tahun 1998. Nah, artinya si klepon ini nggak tiba-tiba datang gitu aja ya kan, dan nggak dibawa dari kalian baca aja sendiri nanti. Terus apa ya? Si klepon ini juga udah dikenal sejak masa penjajahan Belanda loh. Mosok, yota. Ada beberapa catatan yang menjelaskan bahwa klepon ini juga ada di luar Jawa. Kita kan identik klepon ada di Jawa ya kan. Cuman kalau yang ada di luar Jawa seperti contohnya di Sulawesi ataupun di daerah Malaka, itu dikenalnya malah namanya onde-onde. Seta, kalian tahu onde-onde nggak? Pasti tahu lah. Kalau nggak tahu ya browsing. Kayak ini loh contohnya. Kalau di daerah Selat Malaka namanya buah Melaka atau buah Malaka seperti itu. Artinya mungkin kita di sini kenal dengan nama klepon, tapi di tempat lain belum tentu namanya klepon. Tapi yang jelas rasanya pasti sama-sama enak. Terus ada lagi kutipan dari Taste Atlas. Klepon berasal dari Jawa. Sementara itu hidangan ini juga terdapat di Sumatera, Sulawesi, dan Malaysia. Seperti yang aku jelaskan barusan, namanya ada sedikit perbedaan. Terus ada lagi nih, satu lagi. Kue ini juga disebut klepon oleh orang Belanda. Sejak tahun 1950-an, klepon telah diperkenalkan oleh imigran ke Belanda dan tersedia di berbagai restoran Belanda, Cina, dan Indonesia. Seperti yang disebutkan dalam buku Indisch Leven in Nederland tahun 2006 oleh Mullenhof. Bahkan klepon ini juga dijual di toko-toko maupun supermarket. Dan sekarang di era milenial, kalian juga bisa menemukan klepon atau jajanan tradisional lain di ojek online yang menyediakan fasilitas atau fitur pesan makanan online. Dan yang terakhir, kira-kira kalian tahu nggak cara membuat klepon? Oke, habis ini aku kasih tahu ya resep cara membuat klepon. Harus kalian siapkan ada 400 ml air hangat, 500 gram tepung ketan ya, bukan tepung terigu ya. Terus 1 sendok makan air kapur sirih, bukan air mata kenangan, oke? Fahami, air kapur sirih bukan air mata kenangan bersama mantan. Kemudian 200 gram gula merah, disisir halus ya gula merahnya. Habis itu 15 lembar daun suci, 10 lembar daun pandan, 50 ml air, 1 butir kelapa serut, sama setengah sendok makan garam halus. Dan caranya nggak diublek-ublek kayak ada di TikTok ataupun di Instagram itu ya. Ku kasih cara yang bener.
Caranya seperti apa? Yang pertama, buat air daun suci dengan menumbuk 15 lembar daun suci yang tadi udah disiapin, dan 10 lembar daun pandan. Peras airnya, bukan peras keringatnya ya, peras airnya, lalu campurkan dengan 50 ml air hangat yang udah disiapin. Terus tempatkan tepung ketan ke dalam wadah. Bisa kalian pakai mangkok, baskom, yang penting jangan ember, nanti kegedean dikira mau nyuci ya kan. Tambahkan air kapur sirih yang udah disiapin tadi. Terus tuang air sucinya yang hangat ya tentunya, sedikit demi sedikit, jangan langsung nanti hancur ya kan. Terus aduk adonan hingga rata. Kemudian bentuk adonan menjadi bulatan-bulatan kecil, bukan bulatan seperti batu ginjal, bahaya dong. Terus pipihkan, isi dengan gula merah yang sudah kita sisir tadi. Habis itu didihkan air secukupnya dan masukkan bulatan-bulatan klepon kita tadi ke dalam air tersebut, dan jika sudah mengambang artinya sudah matang. Angkat dulu lalu tiriskan, jangan diangkat terus dibuang, nggak bisa dimakan. Yang terakhir tinggal kalian tambahkan parutan kelapa yang sudah disiapin. Tipsnya untuk kelapanya jangan pilih yang terlalu tua ya, pilih yang masih muda aja. Tapi jangan muda-muda banget, jadinya bukan kelapa tapi degan. Di depan kita ini bukan properti, ini asli. This is real, the real food. Selamat mencoba.